Halo guys, jumpa lagi bersama saya Win Elizabeth. Di sini saya akan melakukan sosial eksperimen dengan korban kedua, yaitu teman saya sendiri, teman SD. Dia memang karakternya waktu SD orangnya pendiam dan termasuk korban bully juga. Oke. Sebelumnya kita harus tahu kalau dalam pembulian itu ada dua tipe ya, dua macam lah istilahnya, kayak ada namanya cyberbullying dan cyberstalking, dimana itu pembulian di dunia maya, kayak contohnya komentar-komentar yang tidak baik yang menjatuhkan kita, dan yang kedua itu pembulian di dunia nyata yang sering terjadi di keluarga, di masyarakat, di sekolah. Nah, untuk kamu, Luis, kamu di bagian mana ini? Kalau saya sendiri di bagiannya di dunia nyata, di waktu masih SD. Oke. Mungkin bisa diceritakan sedikit situasi saat itu, saat dibully gitu. Ya, pas masuk sekolah ya, di sekolah kan di sekolah itu sayanya orangnya pendiam ya, teman-teman nggak pada gabung sama saya kan karena saya orangnya pendiam. Iya, tidak berteman ya, ya. tidak berteman gitu kan. Terus besoknya lagi masuk sekolah, tahu-taunya dibully sama 9 orang, dibully di situ. 9 orang memang nih. Gimana Iya. mentalnya coba? Ya, terus di situ ya dibully, mau dibilang bagaimana, kita juga sendiri kan, nggak mungkin kita lawan 9 orang gitu. Masih zaman Iya, masih zaman kan? SD ya. Tapi pernah nggak sih kayak ada kata-kata yang masih teringat sampai sekarang, kayak menyakitkan hati gitu? Ada sih, ada. Pas itu dibilangin kita, sayanya orangnya culung ya, dibilangin. Culun, Iya. Terus dihina-hina, dibilangin ya macam hewan lah, dibilangin anjing gitu kan. Oh ya, kata kasar ya. Iya, kata kasar gitu. Terus di kelas juga kita pinjam, misalnya pinjam pulpen atau penghapus gitu, dipinjamin malah dibully, dipukulin lagi karena sifat kita. pendiam. Iya. Mungkin karena sifat kamu yang pendiam, jadi kayak mereka tuh kesel Ya. Ya, jadi bagus nih jadi bahan pembulian. Gitu ya. Terus di situ ya udah, akhirnya saya menjauh dari teman-teman saya, jadi saya sendiri gitu kan. Tetap Sendiri, tapi sama sendiri, tidak bergabung sama mereka pun pasti tetap dibully. Iya. Terus yang apa sih yang dilakukan sama teman-teman yang 9 teman kamu itu? Digebukin semuanya. Sempat digebukin juga. Iya, semuanya pada kumpul kan, terus digebukin, main keroyokan. Iya, keroyokan gitu kan. Akhirnya sayanya sendiri juga menangis. Iya, menangis kan masih kecil, masih SD gitu kan, menangis. Akhirnya di situ menangis. Tapi yang saat dipukul itu, apa kamu membiarkan saja mereka yang 9 orang memukulimu, atau ada perlawanan gitu? Tidak, pas mereka memukuli saya, akhirnya saya bangun keluar dari ruangan itu, saya cari batu. Batu di luar ruangan, kejar 9 orang itu. Malah kabur ke rumahnya masing-masing, kejar terus. Kejar. Akhirnya saya lempar ke teman saya. Terus dapat berapa orang, terus mereka minta tidak. Saya nggak tega lempar ke orangnya, cuma mereka minta maaf. Iya. Akhirnya, tapi besoknya dibully juga apa gimana? Maksudnya kalau besoknya itu pas kejadian itu kamu digebukin, pas besoknya kembali ke sekolah lagi dibully lagi apa? kalau itu pas itu kembali ke sekolah,
sayanya nggak dibully lagi, malah mereka pertemanan sama saya. Oh, berteman, Iya, jadi bertemannya. Tapi awal-awal tuh memang dibully parah ya. iya, dibully parah sih. Iya, oh gitu. Nah, terus apa yang membuat kamu bisa bertahan dalam posisi itu, dalam situasi itu saat itu? Kalau saya ya tergantung dari hati kita dan keteguhan iman kita doang sih. Oh, kembali ke diri Iya. sendiri ya. Harus semangat. Ya, kalau misalnya kalau kita dibully, kita menyerah, percuma. Cuma kita nggak bangkit untuk melawan, mencoba dan mencoba terus. Ya, harus mencoba dan mencoba terus Iya. ya. Walaupun dibully tapi jangan menyerah sampai Iya. saat itu. Terus mungkin ada dampak kayak buat diri sendiri gitu. Dampak apakah saat itu, saat dibully kamu ada niatan untuk tidak datang sekolah lagi apa gimana gitu, dampak buat diri kamu? Oh, kalau itu sih pernah Iya. mau dampaknya itu nggak mau ke sekolah sih. Nggak mau ke sekolah Apalagi lagi. ya, soalnya kan kalau sekolah dibully terus kan capek juga kan. Dikatain. Iya. Daripada dibully terus mendingan di rumah gitu kan. Iya, sempet kayak malu gitu. Iya, nggak sih? malu sama teman-teman. Gitu. Apalagi pas dibully itu pada teman-teman semua pada lihat, aduh, Pada ikut bully Iya. juga teman-teman lain. ikut sih. Iya benar. Tapi kan waktu SD kan Iya. saya sempat sekelas sama dia tuh. Memang benar sih, dia orangnya pendiam banget, dan ada teman saya sebenarnya sih sebagai saksi mata juga sih, dia dibully, kayak suka dikata-katain. Tapi ya ini kembali ke dia ya, mau denger cerita langsung dari orangnya kayak apa yang dirasain dari dia. Terus kayak kalau saat itu kamu pulang ke rumah, kayak saat ini dibully, pulang ke rumah kayak lapor ke orang tua begitu nggak sih? Kalau saya pas pulang ke rumah itu saya orangnya nggak mau lapor ke orang tua, mendingan sendiri aja yang menghadapi masalah kita sendiri kan, jangan bawa ke orang tua gitu. Oh, diem. Iya, diam aja. Tidak mau membesarkan Kan, masalah. iya. Kayak gitu ya. Udah mungkin itu saja yang bisa disampaikan, atau mungkin ada keunekan lain yang mau disampaikan mungkin? Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau pesan, mungkin ada pesan buat adik-adik kita? Ya, ada bagi teman-teman yang di luar sana, mohon jangan untuk melihat orang itu dari fisiknya orangnya itu, atau lihat dari, kalau lihat orang ya dia itu culung ya baru kita bully gitu, itu mendingan jangan usah dibully lah. Sekarang ini kan kita harus saling menghargai, menghormati satu sama lain ya. Ya, sama. Iya. Kita sama-sama manusia gitu ya. Iya. Oke guys, mungkin itu saja pengalaman dari teman saya. Teruslah semangat, teruslah berjuang, jangan mudah menyerah. Yang tahu diri kita adalah kita sendiri, kita yang menjalani hidup kita. Tidak perlu mendengarkan kata-kata yang dari orang lain yang bisa mengganggu pikiran kita. Semangat. Oke Luis, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala macam bahaya. Amin. Oke, terima kasih Luis. Terima kasih.